Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik peserta MPPT yang kakak cintai dan kakak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali pada kegiatan MPPT SMA Negeri 8 Kota Serang tahun 2020. Walaupun pertemuan pada kesempatan kali ini dilakukan dengan cara virtual, tetapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, adik-adik sekalian, sebelum dilanjutkan pada kesempatan hari ini, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri tentang identitas saya. Ini biodata saya, ini biodata kakak. Pertama, nama kakak adalah Muhammad Rosyidi, tempat tanggal lahir Serang 24 Oktober tahun 1973. Alamat lingkungan Tegal Kembang RT 009 003 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka. Riwayat pendidikan, terutama pendidikan kepramukaan, adik-adik. Kalau pendidikan formal rasanya tidak perlu diutarakan pada kesempatan kali ini, karena ini adalah kegiatan kepramukaan, maka pendidikan kepramukaan lah yang kakak sampaikan. Yang pertama, kursus mahir dasar yang disingkat dengan KMD. Suatu saat nanti adik-adik juga akan melaluinya kalau adik-adik sudah masuk kepada anggota pramuka dewasa. Yang pertama, sekali lagi, adalah kursus mahir dasar atau KMD, lulus tahun 2006. Kemudian yang kedua, kursus mahir lanjutan atau KML, lulus tahun 2009. Yang ketiga, kursus pelatih dasar atau KPD, lulus tahun 2015. Dan yang keempat, ini adalah jenjang pendidikan kepramukaan yang paling tinggi di kepramukaan, adalah kursus pelatih lanjutan, lulus tahun 2016 di Kuarda Banten. Di Kuarda Lampung. Kalau KPD baru di Kuarda Banten. Nah, selanjutnya riwayat jabatan di kepramukaan yang pernah kakak alami. Yang pertama, sebagai pembina pramuka, sampai saat pun sebetulnya kakak sebagai pembina pramuka, di mana tempatnya yakni di SMP Negeri 1 Walantaka dulu, sebelum masuk perubahan tatanan kota. Dulu SMP 8 itu adalah SMP 1 Walantaka. Kakak ditugaskan oleh kepala sekolah dari tahun 2000 hingga 2007. Sebelumnya pun sebetulnya kakak sudah menjadi pendamping pembina pramuka. Sejak kakak masuk di SMP 1 Walantaka sudah menjadi pendamping pembina. Yang kedua, jabatan yang pernah kakak ikuti di dalam kepramukaan itu adalah sekretaris Kuartir Ranting Walantaka dari tahun 2007 sampai dengan 2012. Kemudian yang ketiga, jabatan kakak sebagai ketua Kuaran Walantaka tahun 2012 hingga tahun 2015. Itu periode pertama. Kemudian yang keempat, jabatan kakak sebagai ketua Kuaran Walantaka tahun 2015 hingga saat ini, hingga sekarang. Itu periode kedua. Periode kedua ini lebih lama, 5 tahun masa jabatannya. Jadi lumayan rada capek juga nih. Perlu ada generasi berikutnya yang akan menggantikan kakak di Kuaran Walantaka. Kemudian yang kelima, sekretaris Kuarcap Kota Serang. Sekretaris Kuarcap Kota Serang
dimulai dari tahun 2019 hingga 2024. Jadi saat ini kakak aktif di Warcap Kota Serang sebagai sekretaris. Kemudian yang keenam, Korplatih Warcap Kota Serang sampai sekarang, dimulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Nah, itu riwayat jabatan ataupun keorganisasian khususnya kepramukaan yang pernah kakak ikuti. Moto hidup yang dijadikan sandaran buat kakak adalah jadilah manusia yang dapat memberi manfaat bagi manusia lainnya. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan kepada materi yang memang sudah ditugaskan oleh panitia, terutama Kak Herman sebagai pembina pramuka di SMA 8 Kota Serang, bahwa materinya adalah tentang kepenegakan. Nah ini, baik kepenegakan, istilah dari penegak. Apa itu penegak? Adik-adik sekalian, saya yakin adik-adik sudah paham lah. Dalam hal ini kakak hanya menegaskan saja. Menegaskan tentang kepenegakan itu apa, ataupun penegak itu apa. Penegak adalah merupakan anggota muda dengan usianya antara dari 16 hingga 20 tahun. Nah, di antara adik-adik ini mungkin sebagian besar sudah masuk ke dalam kategori penegak. Tinggal ikuti terus jenjang yang ada dalam pendidikan kepramukaan khususnya pada golongan penegak. Terutama syarat-syarat umum yang harus dilalui oleh adik-adik. Sehingga nanti adik-adik akan mendapatkan sebuah pengesahan dalam bentuk tanda kecakapannya, ya, tanda kecakapan umumnya. Ada bantara, ada laksana. Nah, itu adalah golongan penegak. Selanjutnya adik-adik, bagaimana sih karakteristik usia dari anggota pramuka penegak tersebut? Dalam hal ini kakak tampilkan karakteristik usia penegak yang sering kita temui, bahwa usia penegak dari 16 hingga 20 tahun itu yang pertama memiliki ciri sudah mengenal cinta dengan lawan jenisnya. Siapa yang merasa belum mengenal cinta di sini? Kakak yakin sudah pernah merasakan dan mengenal cinta tersebut terhadap lawan jenis. Bahkan di antara adik-adik mungkin sejak usia SD sudah mengenal cinta. Itu salah satu ciri dari usia penegak. Kemudian yang kedua, cirinya agak sulit dicegah kemauannya apabila tidak melalui kesadaran rasionalnya. Nah ini, menggebu-gebu keinginannya. Serba pengen tahu. Tidak keburu. Nah itu loh. Itu yang dirasakan oleh anak-anak seusia penegak. Yang ketiga adik-adik, ciri yang dimiliki oleh usia penegak itu adalah adanya kecenderungan yang agresif. Nah ini, agresif sekali kecenderungan. Yang keempat adalah suka berdebat, tidak mau kalah. Seusia adik-adik ini orangnya tidak mau kalah. Ketika ada apa-apa yang mungkin belum dirasakan diterima oleh akal, selalu diperdebatkan. Itu. Kemudian ciri yang berikutnya dari seorang penegak di usia 16 hingga 20 tahun itu memiliki semangat yang kuat. Nah ini nih, semangat yang kuat untuk mewujudkan sesuatu yang dia inginkan. Begitu. Dan yang terakhir, karakteristik ataupun ciri dari usia penegak itu adalah selalu mencari jati dirinya. Belum ketemu nih figur yang ingin dia jadikan sebagai sandaran atau contoh, itu belum ketemu secara persis siapa, mau bagaimana, begitu loh. Itu yang terjadi pada usia penegak. Oke, selanjutnya adik-adik, pada usia penegak
dalam kegiatan kepramukaan itu ada perbedaan, khususnya pada kegiatan upacara. Nah, di sini kakak tampilkan formasi barisan upacara pembukaan dan upacara penutupan latihan pramuka. Kalau ketika adik-adik masih berada pada usia penggalang dulu, di SMP, di madrasah sanawiyah, bahkan mungkin ketika di SD sudah dikenalkan formasi barisannya berbentuk angkare. Nah, sekarang sudah rubah. Harus ada perbedaan formasi barisan upacara pembukaan maupun upacara penutupan ketika latihan. Nah, apa bentuk formasinya? Nah, bentuk formasi bagi pramuka penegak itu berupa lidi lurus gitu ya. Jadi nanti upacaranya dilakukan secara bersaf, lurus. Hal itu mengkiaskan bahwa penegak sudah dibebaskan melihat dunia luar. Bebas seorang penegak itu. Bisa berkreasi dari luar. Bisa melalui pembina pramukanya, bisa dari diri sendiri langsung. Begitu. Untuk mengaktualisasikan diri kita. Khususnya sebagai seorang penegak. Selanjutnya adik-adik, dalam kepenegakan kita mengenal istilah ambalan. Ya, ambalan. Apa itu ambalan? Ambalan itu adalah sebuah istilah yang diambil dari bahasa Jawa ambal-ambal. Ya, yang artinya adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok orang. Nah, ini kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus ya untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan sebagai sebuah tujuan. Kiasan dasar ambalan penegak adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Itu makanya ada istilah ambalan. Ya, sesuai, cocok dengan usia penegak. Selanjutnya, apa sih itu ambalan secara rincinya? Bisa kita pahami, ambalan itu dimaknai dengan bahwasanya ambalan itu terdiri atas 12 hingga 32 anggota pramuka penegak dan terdiri dari 3 hingga 4 sangga. Bisa disebut ambalan. Ya. Jadi kalau kurang dari itu, sangganya kurang dari 3, maka belum bisa disebut sebagai ambalan. Tapi kalau sudah mencapai 3 atau lebih, ya bisa dibuatlah sebuah ambalan. Kemudian ambalan juga ideal memiliki markas. Yang memiliki markas. Gitu. Di SMA Negeri 8 Kota Serang ya sudah ada lah. Baik itu sangganya banyak. Begitu kan? Kemudian markasnya ataupun tempat untuk bertemu sebagai sanggar juga ada tersedia. Begitu. Kemudian ada nama ambalannya. Nah, namanya ini bisa diambil dari tokoh ya. Dari tokoh atau pahlawan yang dikenal yang mempunyai sejarah tertentu untuk lingkungan dan warga setempat ya. Itu bisa. Misalnya di SMA Negeri 8 Kota Serang ini ada tokoh yang dulu pernah berjuang mengangkat harkat dan martabat warga di sini, bisa dijadikan sebuah nama ambalan. Atau secara umum ya tokoh-tokoh nasional, pahlawan nasional, itu silahkan saja. Tidak lain itu adalah untuk mengingat, memudahkan mengingat, dan sekaligus juga memotivasi anggota bahwa harus seperti itu. Anggota gerakan pramuka di sebuah ambalan. Kemudian ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut dengan pradana, yang dipilih berdasarkan musyawarah ambalan. Nah, SMA 8 sudahkah pernah melaksanakan musyawarah? Saya yakin itu sudah, untuk menentukan siapa ketuanya dan wakilnya sampai kepada Dewan Kehormatan yang ada di ambalan SMA Negeri 8 Kota Serang. Selanjutnya adik-adik kita teruskan
istilah lain dari ambalan itu ada sangga. Sangga ini adalah satuan terkecil dari ambalan. Yaitu satuan terkecil dari ambalan. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang sangga. Yang pertama, bahwa sangga itu adalah satuan terkecil dalam ambalan penegak yang terdiri dari orangnya itu atau anggotanya itu bisa 4 hingga 8 orang pramuka penegak. Jadi 4 pun dalam satu komunitas, dalam satu kelompok itu bisa disebut sebagai sangga terkecil ya, berarti jumlah terkecil. Maksimalnya adalah 8. Kemudian yang kedua, kata sangga sama dengan penopang. Sangga-sangga itu sama dengan penopang, artinya penopang kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian istilah sangga juga sama diartikan dengan gubuk atau saung, yang artinya adalah tempat merencanakan kegiatan. Begitu istilah sangga. Berikutnya adik-adik sekalian, apa itu sangga? Sangga itu setiap komponennya memiliki pimpinan sangga dan wakil pimpinan sangga. Kalau di pramuka penggalang itu ada yang kita sebut dengan pinru, wakilnya disebut dengan wapinru, pemimpin regu dan wakil pemimpin regu. Kemudian istilah nama sebutan dari sangga itu ya sudah ditentukan, atau misalnya mau membuat nama lain ya silahkan, sah-sah saja, tapi ya harus memiliki arti tersendiri sebagai bentuk motivasi dari anggotanya. Nah, di sini ada beberapa istilah atau nama sangga yang sudah betul-betul ngetren gitu. Yang pertama adalah sangga perintis, yang kedua adalah sangga pencoba, kemudian sangga pendobrak, kemudian lagi ada sangga penegas, dan yang terakhir itu adalah ada sangga pelaksana. Nah, itu nama-nama sangga. Ya, kalau di penggalang itu nama-nama regu. Kalau penggalang itu seringnya dikiaskan dengan nama-nama hewan untuk laki-laki, sedangkan kalau perempuan itu tumbuhan ya, bunga-bunga. Begitu. Kalau di pramuka penegak itu beda. Istilah-istilahnya sudah luar biasa. Begitu, memiliki makna yang hebat. Perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana itu kan hebat. Luar biasa. Itu nama-nama sangga. Berikutnya, dalam komposisi kepengurusan pramuka penegak ada istilah dewan penegak ya, atau dewan ambalan. Dengan struktur dewan ambalan, komposisinya adalah pertama ketua yang kita sebut dengan pradana. Kemudian yang berikutnya ada yang kita sebut juga dengan pemangku adat. Kita sebut juga dengan juru adat. Kemudian ada berikutnya adalah kirani, disebut juga dengan juru tulis, biasa sekretaris ini. Kemudian yang berikutnya ada juru uang, bendahara. Itu komposisi dari dewan penegak atau dewan ambalan. Gitu. Ada ketua yang disebut dengan pradana, pradana putra, pradana putri, kemudian ada pemangku adat, ya, ada kirani, dan ada juru uang. Itu dari 4 komponen itu sudah cukup dalam struktur kepengurusan dewan ambalan. Kemudian selain dewan ambalan ada juga dewan kehormatan, ya, dewan kehormatan penegak. Siapa sih dewan kehormatan penegak itu? Dewan kehormatan penegak itu adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi dewan penegak, yang anggotanya terdiri atas anggota ambalan yang sudah dilantik dan diketahui oleh pemangku adat. Begitu. Itu dewan ambalan. Dewan kehormatan. Jadi dewan kehormatan adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi dewan penegak tadi, dewan ambalan tuh. Didampingi. Siapa pendampingnya? Dewan kehormatan. Bagaimana cara pembentukannya? Nah, itu intinya di dalamnya
terdiri atas anggota ambalan yang sudah dilantik dan diketahui oleh pemangku adat. Apa tugas daripada Dewan Kehormatan? Tugasnya yang pertama adalah pelantikan, mengadakan sebuah pelantikan. Kemudian memberikan penghargaan atas prestasi ataupun jasa dan tindakan atas tindakan yang baik ya, yang dapat mengangkat harkat dan martabat ambalan, atau juga bisa bertugas untuk memberikan tindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota karena sudah melanggar terhadap kode kehormatan. Kemudian yang kedua, peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak. Ya, ada beberapa peristiwa yang memang harus didokumentasikan begitu loh oleh Dewan Kehormatan. Tugas yang berikutnya adalah rehabilitasi anggota ambalan penegak. Ketika sudah dilakukan tindakan, diperbaiki oleh Dewan Kehormatan ini. Jangan dilepas begitu saja. Yang berikutnya adalah menjaga norma dan tata nilai ambalan. Nah, ini sangat berat tugas ini. Menjaga norma dan tata nilai ambalan. Maka ketika memilih Dewan Kehormatan, pilihlah orang-orang yang betul-betul amanah, yang mampu menjaga norma dan tata nilai ambalan. Nah, bagaimana komposisi ataupun keberadaan pembina penegak? Nah, keberadaan pembina penegak bertindak sebagai penasehat. Begitu, sebagai penasehat. Oke, dilanjut. Nah, selanjutnya apa saja kegiatan-kegiatan penegak yang sering dilakukan? Ya, kalau saat ini memang kita dalam masih pandemi, ya pandemi COVID, mungkin kegiatan-kegiatannya juga terhambat ya untuk kegiatan kepramukaan. Kenapa sih pramuka tidak seperti organisasi lain melaksanakan kegiatan seperti yang lainnya? Kita ini adalah organisasi yang yang harus mengedepankan, harus memberikan contoh, harus memberikan teladan, terutama di masa pandemi COVID ini. Ya, harus bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Begitu. Bagaimana untuk bisa mencegah penyebaran COVID? Ya, sebaiknya kita jangan sering berkumpul. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, tidak perlu. Gitu loh. Justru kita harus antisipasi itu. Supaya apa? Tujuannya supaya tidak muncul klaster-klaster baru dalam penyebaran COVID. Nah, baik secara umum kegiatan latihan rutin. Nah, ada kegiatan latihan rutin. Secara umum kegiatan-kegiatan pramuka penegak itu yang pertama adalah kegiatan latihan rutin. Di sini ada kegiatan mingguan. Ya, kegiatan latihan dimulai dengan biasa ada upacara pembukaan dengan bentuk formasi barisannya seperti tadi, menyerupai lidi, lurus ya, bersaf begitu. Kemudian adanya pemanasan, bisa permainan ringan atau juga ice breaking begitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan latihan inti. Nah, latihan inti ini bisa dilakukan oleh anggota pramuka penegak untuk penanaman nilai-nilai ya, nilai-nilai moral, nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus juga menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan, begitu, keterampilan yang kita miliki, ya. Menyajikan bisa dilakukan secara langsung atau dikemas dalam bentuk permainan, itu bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah latihan penutup, diisi dengan permainan ringan, menyanyi, dan pembuatan materi inti yang telah dilakukan, kesimpulannya barangkali begitu. Nah, selanjutnya kegiatan latihan rutin yang kedua itu adalah kegiatan bulanan, ya, 2 bulanan, 3 bulanan, atau juga kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama.
yang dilakukan oleh para anggota, ya, para anggota gitu. Nah, apa saja kegiatan bulanan itu? Kegiatan ini atas dasar keputusan Dewan Penegak dan pembinanya. Gitu. Kemudian kegiatan biasanya dilakukan di luar dari pangkalan atau gugus depan, bisa dalam bentuk hiking, bisa dalam bentuk rowing, climbing, mountaineering, jungle survival, ya, orienteering, swimming, permainan high element dan low element, praktek pioneering, dan banyak lagi yang lainnya lah. Yang sederhananya bisa bakti masyarakat atau berkemah, begitu. Ya, hiking juga kan merupakan kegiatan sederhana, tapi di luar pangkalan, di luar gugus depan. Kalau penyajian materi seperti rutin, ya itu bisa dilakukan di dalam gugus depan, begitu. Ini bisa di luar seperti tadi, berkemah. Kemudian kegiatan latihan rutin lainnya yang ketiga ada latihan gabungan, latgab. Ini SMA Negeri 8 Kota Serang ya harus berupaya ini ambalannya melakukan latgab dengan ambalan-ambalan yang lain. Begitu. Di Kuartir Ranting Walantaka ini banyak ambalan yang bisa kita sharingkan untuk melakukan latihan gabungan. Bisa dengan SMK 3 Kota Serang, bisa dengan ya sekolah-sekolah swasta gitu. Kenapa tidak? Kita jangan malu, begitu ya. Silahkan bisa dilakukan. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan latihan bersama dengan gugus depan lain sehingga terdapat pertukaran pengalaman antara penegak atau pandega, barangkali kalau ada pandega, dengan penegak lainnya, ya, dengan pembina yang lain, begitu loh. Jangan kita membatasi diri, jangan. Silakan antara pembina yang satu dengan pembina yang lain, antar gugus depan, itu bisa saling bertukar pikiran. Itu demi kemajuan bersama. Materi kegiatannya bisa sama dengan kegiatan bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, ya, atau juga berdasarkan kesepakatan bersama. Itu bisa dilakukan oleh gugus depan, oleh ambalan SMA Negeri 8 Kota Serang ini. Kemudian kegiatan penegak yang lain ya masih dalam bentuk kegiatan latihan rutin adalah kegiatan kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. Bisa diikuti oleh adik-adik sekalian. Nah, ini terjadwal ya. Kegiatan ini dikategorikan dalam kegiatan rutin karena diselenggarakan tahunan atau 2 tahunan, 3 tahunan, 4 tahunan, atau 5 tahunan yang sering dilakukan baik oleh kuartir cabang, kuartir daerah maupun kuartir nasional. Nah, apa saja jenis kegiatannya yang sering dilaksanakan oleh kuartir itu? Di antaranya ada yang kita sebut dengan kegiatan Dian Pinsak, Geladian Pimpinan Satuan, KIM, kursus instruktur muda, LPK, LPDK, kursus keterampilan, kursus kewirausahaan, proyek bakti, Raimuna, perkemahan wirakarya, sidang paripurna untuk Dewan Kerja, Muspanitra, begitu tuh, Reformu, Raimuna Internasional. Nah, kemarin itu di kita ya dari Kuarnas hingga kuartir cabang ada yang namanya Jambore internasional ya, radio begitu, Jota Joti itu juga bagian dari kegiatan penegak ya yang bisa diikuti. Oke, selanjutnya kegiatan penegak yang lain yang kedua ya, kalau tadi rutin ya, kegiatan yang kedua adalah kegiatan insidental. Kegiatan ini muncul karena gerakan pramuka mengikuti kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah lainnya. Ya, misalnya
kita mengikuti kegiatan pencanangan Say No to Drugs yang dilaksanakan oleh BNN atau Departemen Kesehatan lain. Kegiatan penghijauan misalnya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian, kegiatan imunisasi yang dilakukan oleh misalnya Departemen Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan, ya, dan banyak lagi yang lain. Insya Allah bulan ini, di akhir bulan ini juga ada kegiatan insidental loh yang harus diikuti oleh pramuka penegak. Itu dinas instansinya yang akan menyelenggarakan adalah Disparpora Provinsi Banten, dan setiap Warcab wajib mengutus ya para pramuka penegak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Begitu. Bulan-bulan kemarin juga BPBD Kota Serang melaksanakan kegiatan. Yang direkrut adalah ya pramuka penegak. Begitu tuh. Nah, itu salah satu kegiatan insidental yang ya mau tidak mau kita sebagai penegak harus mengikuti. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, bahasan terkait dengan kepenegakan itu yang lain adalah tentang peminatan. Di dalam gerakan pramuka terdapat lembaga-lembaga peminatan yang dapat memberikan pendidikan khusus ya, kejuruan peminatan yang disebut dengan satuan karya SAKA ya. Nah, di Kota Serang khususnya ada beberapa SAKA yang sudah terbentuk dan itu bisa diikuti oleh adik-adik, seperti SAKA Bayangkara, SAKA Wirakartika, Bakti Husada, ya, ada SAKA Kominfo yang kemarin baru terbentuk. Insya Allah nanti akan dibentuk juga SAKA Pariwisata, begitu loh. Ada lagi SAKA yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, banyak SAKA Kalpataru, begitu. Nah, itu adalah peminatan yang mungkin bisa adik-adik kembangkan, begitu loh, adik-adik ikuti. Selanjutnya dalam pembahasan ini disampaikan juga dengan perangkat ya. Apa itu istilah perangkat ambalan? Ada beberapa perangkat ambalan. Yang pertama itu yang kita sebut dengan logo ambalan. SMA Negeri 8 Kota Serang ini sudah punya logo ambalannya. Nah, logo ambalan itu adalah sebuah simbol atau kiasan yang mengandung makna kehidupan dan keadaan ambalan yang mampu menggambarkan ciri khas, tujuan serta arah gerakan pembinaan ambalan tersebut. Ini contohnya ada nih, salah satu ambalan yang kakak tampilkan itu. Nah, kenapa bukan gambarnya ambalan SMA 8? Karena kakak belum tahu nih gambarnya bagaimana. Ini dijadikan sebagai kebanggaan tersendiri dalam sebuah ambalan. Ya, jadi perangkat ambalan yang pertama itu adalah logo ambalan. Harus ada logonya. Kalau misalnya SMA 8 belum punya ya harus segera bikin. Kalau sudah punya ya itu adalah menjadi kebanggaan dari ambalan SMA Negeri 8 Kota Serang. Selanjutnya adik-adik sekalian, perangkat yang kedua itu adalah ada yang kita sebut dengan adat ambalan. Apa yang dimaksud dengan adat ambalan? Adat ambalan adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang selalu dan dijalankan terus-menerus guna menunjang peningkatan perilaku kehidupan warga ambalan tersebut. Sehingga apabila seseorang tidak dapat melaksanakannya, seakan-akan telah melanggar peraturan yang besar. Nah, ini kebiasaan positif yang harus muncul, yang selalu harus ada, dijalankan oleh setiap anggota. Ya, anggota ambalan. Gitu loh. Sehingga menjadi apa ya? Sesuatu yang mengikat diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan salah. Kita akan selalu ingat, tuh ini salah, ini akan melanggar, begitu loh. Nah, ini perangkat yang kedua yang kita sebut dengan adat ambalan.
Perangkat yang ketiga dari perangkat ambalan itu ada yang kita sebut juga dengan pusaka ambalan. Ya, pusaka ini juga adalah bagian dari kebanggaan sebuah ambalan, punya pusaka. Begitu, dan seringnya dicantumkan juga di logo ambalan itu. Nah, pusaka ambalan adalah suatu perkakas yang mengandung makna tersendiri bagi suatu ambalan dan merupakan warisan yang turun-temurun secara rutin, turun-temurun diperkuat ya kepada warga ambalan. Begitu tuh. Jadi dalam setiap acara-acara tertentu yang dilakukan oleh ambalan, pusaka ini dimunculkan karena memang sebagai bagian dari keistimewaan tersendiri dari sebuah ambalan. Contohnya di situ ada keris, ada kitab, ya terserah ya senjatanya itu apa saja sebagai simbol kebesaran ya yang dijadikan pusaka ambalan atau perkakas ambalan itu. Tuh. Yang berikutnya perangkat ambalan yang lain yang harus ada dari sebuah ambalan ya itu ada yang kita sebut dengan sandi ambalan. Sandi ambalan ini adalah karangan atau ungkapan bebas berisi kode kehormatan dan gambaran pernyataan kata hati para pramuka penegak di ambalan tersebut. Berasal dari kata hati. Begitu, sandi ambalan. Orang lain tidak tahu. Hanya ambalan itu yang tahu. Anggotanya yang tahu. Begitu loh. Nah, ini menjadi keistimewaan juga. Nah, ini contoh ya. Contoh sandi ambalan Sultan Maulana Yusuf. Nggak tahu di SMA 8 itu apa sandi ambalan, nanti pembinanya yang secara khusus ya nanti akan menyajikan, akan menyampaikan sandi ambalannya itu apa. Kemudian yang berikutnya perangkat ambalan yang lain yang harus ada dalam sebuah ambalan itu adalah kibaran cita atau petaka ambalan. Kibaran cita atau petaka ambalan itu apa? Tidak lain itu adalah suatu bendera yang menghimpun seluruh perangkat ambalan sehingga apabila dikibarkan terbayang seluruh aspek kehidupan ambalan. Nah, ini juga menjadi diibaratkan ruh kehidupannya lah. Gitu. Hebat sekali kalau ruh kehidupannya. Yang menjadi kebanggaan sebuah ambalan, punya bendera. Dalam acara-acara tertentu ini dikibarkan. Begitu. Kebesaran ya. Gitu, kehormatan dari sebuah ambalan. Ada benderanya. Yang berikutnya yang masuk ke dalam perangkat ambalan itu adalah amsal ambalan. Apa itu amsal ambalan? Amsal ambalan itu suatu simbol perjuangan dan arah pendidikan, pembinaan dan kegiatan sehari-hari dari warga ambalan yang dituangkan dari kata-kata mutiara, butir-butir hikmah yang mengandung arti. Begitu. Ya, hebat lah, ada kata-kata mutiaranya yang masuk ke dalam amsal ambalan. Contoh di sini, sebaya pati, sebaya mukti, adharma pada acitya aguna. Gitu. Ada artinya, berjuang mengamalkan ilmu, pengetahuan dan yang bermanfaat dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini harus dipunyai, terserah bahasanya, mau bahasa Jawa, Jawa Serang, mau bahasa Sunda, itu disesuaikan. Slogan ya, slogan, simbol perjuangan dari ambalan SMA Negeri 8 Kota Padang, silakan dibuat. Nah, selanjutnya di sini kakak tampilkan beberapa gambar ya, baik itu masuk ke dalam kategori TKU, TKK, ada TBG, ada batu, ada tanda sangga, ada tanda Dewan Ambalan. Ini yang harus dikenal oleh adik-adik ini, jangan sampai seusia adik-adik masih menggunakan simbol-simbol penggalang ya. Karena sering kakak temui seusia adik-adik, seusia penegak masih ada menggunakan simbol penggalang. Kayak contohnya TKU
Ya masih ada yang menggunakan TKU-nya TKU penggalang dari ramu, rakit, terap. Nah, kalau sudah penegak, TKU-nya ganti ya. TKU diantaranya ada 2 macam untuk penegak itu, TKU Bantara, yang pertama TKU Laksana. Nah, ketika mendapatkan TKU ini harus sudah selesai mengisi atau memenuhi syarat-syarat kecakapan umum di SKU-nya itu. Begitu, 75% lah harus terisi. Baru si pembina melantik ya, mengesahkan si anggota itu berhak memakai, menyematkan ya tanda Bantara. Ketika itu belum selesai, jangan coba-coba disematkan gitu loh, dilantikkan gitu ya. Itu Bantara. Kemudian Laksana pun sama, harus diikuti syarat-syaratnya, dipenuhi syarat-syaratnya. Ya minimal 75% terisi, terjawab, baru si anggota tersebut bisa memakai tanda Laksana tersebut. Kemudian ada TPG, ya tanda Pramuka Garuda. Nah ini masih langka kita ini di Kewaran Walantaka ini, anggota pramuka yang sampai kepada Pramuka Garuda masih langka. Nah, karenanya mudah-mudahan nih dari SMA 8 kelak tahun depan sudah ada yang bisa mengikuti proses seleksi Pramuka Garuda. Begitu. Selanjutnya ada lagi tanda jabatan ya. Di sana ada Pradana. Nah, Pradana itu 3 garisnya, kuning warnanya. Kemudian pemimpin regu pemimpin sangga itu 2, wakil pemimpin sangga ya itu 1. Begitu. Sama ketika di di golongan penggalang juga ada tanda jabatan itu. Ya, ada Pratama itu 3 garisnya, kemudian ketua regu garisnya 2, wakil ketua regu garisnya 1. Hanya warnanya saja yang beda. Warnanya merah, tapi kalau penegak itu warnanya kuning. Kemudian ada lagi tanda Dewan Ambalan. Nah ini yang adanya di saku. Nah, tanda Dewan Ambalan gambarnya seperti itu biru. Ya warna dasarnya biru. Kemudian ada lagi yang namanya tanda kecakapan khusus. Nah ini ada Purwa, Madya, Utama, begitu ya. Purwa masih berupa lingkaran. Ya yang melingkari itu warnanya kuning. Madya itu kotak segi, yang melingkari juga itu warnanya kuning. Utama itu segi 5, itu juga warnanya kuning. Pinggirnya itu. Kemudian tanda sangga itu ya jelas itu. Ada penegas, ada pencoba, ada pelaksana dan sebagainya. Nah ini kalau di penggalang kan beda lagi ya, nama-nama regunya tuh yang diambil dari hewan, nama hewan kalau laki-laki, kalau perempuan itu adalah dari tumbuhan diambilnya. Nah, selanjutnya ada badge. Ya, badge biasa dipakai di di baju ya, di baju sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kan badge Kuarda Banten. Ya, kalau sebelah kiri silahkan itu badge Ambalan. Ya, yang sudah dibuat oleh Ambaran, yang sudah disepakati. Itu sekali lagi adalah bagian dari keistimewaan ya, kebanggaan tersendiri dari sebuah Ambalan. Baik adik-adik, selanjutnya barangkali penjelasan tentang materi kepenegakan secara umum itu telah selesai. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, mau ditanyakan, silahkan itu saja ditampung dulu oleh pembina pramuka, nanti disampaikan ke kakak ya. Bisa lewat WA ataupun ngebel langsung juga boleh saja, sah-sah saja.
selama kakak juga ada waktu ya. Nah, kakak saat ini memang setiap hari aktif di Kuarcap Kota Serang, ya, di sekretariat di sana. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kakak akhiri, kakak pengen tahu dulu nih kesemangatan adik-adik. Kita sama-sama dengan 2 kali tepuk pramuka. Iya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.